Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesehatan, kesempatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dalam sebuah hadis telah bersabda, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi dirinya jalan untuk masuk ke dalam surga. Semoga Bapak Ibu, pengajian kita, pertemuan kita pada subuh yang barokah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung sebagai jalan kita dalam menempuh menuntut ilmu, dan semoga dengan itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah jalan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh kali ini mari sama-sama kita kembali lanjutkan bacaan kita dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizdah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita masuk kepada hadis 34 pada bab yang ke-24, hadis ke-34 pada bab ke-24 pada kitab yang kedua, Kitabul Iman, kitab yang kedua, kitab yang membahas perkara-perkara iman. Bab ke-24, babul alamatil munafiq, bab tanda-tanda alamat-alamat dari orang-orang munafik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis nomor 33, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis nomor 33 mencirikan orang munafik itu dengan 3 tanda. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika berbicara berdusta, jika berjanji dia ingkari, dan diberi amanah dia khianat. Maka Bapak Ibu, pada subuh kali ini kita akan melihat ciri-ciri yang lain yang diuraikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis nomor 34 masih di dalam bab yang sama, Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita dari guru beliau Qubaisah bin Uqbah. Haddatsana Qubaisah bin Uqbah
termasuk guru yang di dalam Sahih Bukhari banyak diriwayatkan hadisnya oleh Imam Bukhari, sampai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menghitung ada 50 riwayat hadis di dalam kitab Sahih Bukhari yang Imam Bukhari meriwayatkannya melalui guru beliau yang bernama Qubaisah bin Uqbah. Qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Qubaisah bin Uqbah menemukan riwayat cerita ini dari gurunya, seorang tabi'in yang terkenal, Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk salah satu dari 5 nama yang dimasukkan oleh para ahli hadis sebagai Amirul Mukminina fil hadis. Jadi dalam ilmu hadis itu Bapak Ibu ada gelar-gelar. Yang gelar itu diberikan bukan karena sekolah mereka di dalam prodi ilmu hadis, ya, atau di Fakultas Usuluddin, tapi gelar itu diberikan kepada mereka terhadap jasa kontribusi mereka terhadap ilmu hadis. Gelar yang paling tinggi namanya Amirul Mukminina fil hadis, pemimpinnya umat Islam, pemimpinnya orang yang beriman di dalam ilmu hadis. Di bawahnya baru ada hafiz, ya, orang yang ngafal 100.000 hadis, itu gelarnya hafiz. Tapi di atas hafiz itu ada yang gelarnya Amirul Mukminina fil hadis. Dan itu hanya 5 orang yang masuk ke dalam kategori Amirul Mukminina fil hadis. Selain Imam Bukhari, yang masuk ke dalam kategori itu adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala anhu. Nah, maka kemudian setiap riwayat hadis yang di dalamnya ada nama Sufyan Ats-Tsauri, termasuklah biasanya hadis tersebut hadis yang bisa dipercayai, yang bisa dipegang. Imam Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan cerita ini dari Imam A'mash. Nama asli beliau Sulaiman bin Mihran, tapi lebih dikenal dengan nama A'mash. Dan Imam A'mash meriwayatkannya dari tokoh tabi'in yang bernama Abdullah bin Murrah. Abdullah bin Murrah meriwayatkannya dari Imam Masruq bin Jada' Al-Hamdani. Ya, Masruq itu Bapak Ibu dari kata saroko. Masruq yang dimalingi, yang dicuri. Ya, karena beliau dulu di dalam biografi atau di dalam manaqib yang menceritakan tentang perjalanan hidup beliau, di masa kecilnya pernah hilang, dicuri sama perampok anak. Ya, jadi kejahatan mencuri anak itu ternyata Bapak Ibu bukan hanya muncul di zaman kita sekarang, tapi sudah semenjak zaman dulu. Maka karena beliau pernah hilang, ya, orang Arab biasanya memberi nama sesuai kejadian atau peristiwa yang terjadi pada anak itu. Ya, kayak orang Batak lah sekarang, ya. Kalau ada terjadi halilintar pada saat dia lahir, halilintar lah nama dia, ya kan? Kalau ada gempa bumi saat dia lahir, gempa bumi lah nama dia. Orang Arab dulu seperti itu, Pak. Dia hilang waktu bayinya, masa kecilnya, saat didapati balik sama orang tuanya, Masruq namanya, yang tercuri. Nah, dulu kakek Nabi Muhammad kita kenalnya Abdul Muthalib, ya, tapi nama pemberian bapaknya Hashim, bapaknya Abdul Muthalib, itu namanya Syaibah. Jadi Abdul Muthalib itu nama lahirnya itu Syaibah, si ubanan, orang yang beruban, itu bahasa Arabnya Syaibah. Karena waktu lahir rambutnya putih semua, Pak. Maka oleh bapaknya diberi nama dia Syaibah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Masruq salah seorang tokoh tabi'in, beliau meriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma. Ini salah seorang dari 4 abadalah, ya.
Abadalah itu maknanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama awal Abdullah. 4 orang ini kebetulan Bapak Ibu di masa hidupnya Rasulullah mereka masih sangat muda, masih sangat belia. Maka di kalangan para ulama hadis dikategorikan mereka ini termasuk ke dalam sigharus sahabah, sahabat junior. Ya, bukan kibarus sahabah, bukan sahabat senior. Tapi barokahnya mereka jadi sahabat junior, kelak mereka lah yang paling banyak dapat murid dari kalangan tabi'in, dari kalangan kedua, generasi kedua tabi'in. Sahabat-sahabat senior itu sudah terbatas karena usia, terbatas karena kesibukan, terbatas karena kesehatan, ya, punya keterbatasan. Kalau sudah senior, anak-anak muda kan malas belajar sama guru yang jauh sekali usianya, ya. Misalnya generasi kedua tabi'in mau belajar sama Abu Bakar, sungkan betul itu. Sungkan mereka, takut. Mau belajar dengan sahabat senior seperti Umar, ya sungkan betul. Usianya jauh. Kemudian Umar juga khalifah, punya kesibukan. Maka kemudian sahabat yang paling banyak berinteraksi dengan tabi'in, yang paling banyak membina tabi'in itu sahabat-sahabat junior, sigharus sahabah. Nah, mereka banyak murid dari kalangan tabi'in. Salah satunya 4 orang Abdullah, ya. 4 orang yang bernama awalan Abdullah, yang kelak di dalam disiplin ilmu hadis disebut dengan Abadalah. Ada Abdullah bin Amr bin As, putranya sahabat Rasulullah Amr bin As. Ada Abdullah bin Zubair bin Awam, putranya Zubair bin Awam. Ada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, putranya paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, mereka ini Bapak Ibu paling banyak nanti muncul namanya di dalam riwayat hadis, terutama karena mereka banyak murid dari kalangan tabi'in. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr bin As menceritakan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. Dalam hadis kali ini Rasulullah menyebut 4 perkara. Jika ada pada diri seseorang, maka orang tersebut sah disebut dirinya sebagai munafik, ya, munafikan khalisan. Dia murni munafik, bukan lagi tanda-tanda, bukan lagi separuh munafik, separuh orang beriman, enggak. Karena kan makna munafik izharul kufri wa izharul iman wa kitmanil kufr, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Itu kalau munafiknya i'tiqadi. Ya, jadi munafik itu seperti pembahasan kita pada pertemuan yang lalu dibedakan oleh para ulama menjadi 2. Ada munafik i'tiqadi atau nifaqul i'tiqadi, kemunafikan yang berakibat kepada keyakinan, seperti orang-orang munafik di masa hidupnya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawan itu. Ada juga kemunafikan tidak masuk ke i'tiqad tapi ke amalan, nifaqu amali, kemunafik yang sifatnya amalan, ya, tidak sampai mengkafirkan pelaku munafik tersebut. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau nifaqul i'tiqadi definisinya tadi menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Tapi kalau munafik amali definisinya mukhalafatuz zahiru lil batin. Beda apa yang nampak dengan apa yang dipendam dalam batin, ya. Apa yang diperbuat
kayak-kayaknya soleh sekali, tapi dalam hatinya sebenarnya ini orang bangsat, ya, tapi nggak dia nampakkan. Nah, kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 hal yang jika keempat hal tersebut ada pada diri seseorang, maka betullah orang tersebut munafik. Ya, tidak ada kelek lagi, tidak ada ma'zur lagi, hal yang bisa kita maafkan kalau keempat ini ada pada diri seseorang. Maka Bapak Ibu, minimal tidak ada keempat itu dalam diri kita. Ada satu, belum munafik betul kita itu. Ya. Idealnya keempat ini tidak ada sama sekali dalam diri kita, itu ideal, ya. Tapi jarang di antara kita yang sanggup seperti itu. Maka minimal keempatnya jangan boleh ada. Kalau cuman ada dua lagi nggak ada, syukur alhamdulillah, belum munafik betul kita itu, ya. Masih setengah munafik, masih punya kemungkinan bisa ditaubatkan. Ya, dan banyak Bapak Ibu cerita di dalam Al-Qur'an orang-orang munafik yang ditaubatkan atau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah berkata, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Barang siapa yang ada pada dirinya satu dari 4 tersebut, kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha, maka pada dirinya itu ada satu sifat kemunafikan sampai dia betul-betul meninggalkan kemunafikan tersebut, ya. Jadi kalau dalam hadis ini 4, kalau dalam Al-Quran Pak nambah lagi nanti kalau kita baca Al-Quran. Misalnya, ya, kalau kita buka Al-Quran itu pada surat Taubat, Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang-orang munafik itu banyak cari alasan kalau buat salah. Nggak mengakui kesalahan, tapi mencari kambing hitam. Itu ciri-ciri orang munafik yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Yang mana buktinya? Allah yang mengatakan, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhiri an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Dulu Bapak Ibu di masa Rasulullah, terutama saat beliau di Madinah, tantangan dakwah beliau itu salah satunya perang, jihad fi sabilillah. Maka kemudian di dalam syariat ini ada yang banyak sekali berkaitan dengan perang. Salat dalam perang itu ada syariatnya. Bagaimana hukum memenuhi panggilan berjihad fi sabilillah? Sepakat para ulama mengatakan kalau yang nyeru jihad itu Rasulullah dan melawan orang-orang non-muslim demi menegakkan agama Allah, hukum jihad pada saat itu fardul ain. Dan lari dari medan peperangan, tidak mau perang Pak, itu termasuk dosa besar. Dalam hadis disebut dengan watawalla yaumaz zahfi, lari dari medan peperangan, dosa besar itu. Maka dulu sering Rasulullah ngajak orang-orang untuk berperang, mereka cari alasan untuk membenarkan mereka tidak ikut berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kepada Rasulullah, mukmin sejati itu tidak akan pernah minta izin untuk tidak ikut berperang berjihad fi sabilillah. La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak akan pernah minta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ya, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhiri an yujahidu, untuk berjihad fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa mereka. Wallahu alimun bil muttaqin, Allah mengetahui mengenai orang-orang yang bertakwa. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya
orang-orang yang sering pamit minta izin kepadamu Muhammad untuk tidak berjihad fi sabilillah, la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sejatinya mereka enggak beriman kepada Allah, enggak beriman kepada hari akhir. Wartabat qulubuhum, bukan hanya itu, kalbu mereka itu sejatinya penuh dengan keraguan. Nah, ini berkaitan dengan nifaq i'tiqadi ya, kemunafikan yang sifatnya i'tiqad. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka senantiasa dalam keadaan ragu-ragu. Maka Bapak Ibu, kalau dalam keseharian kita ya, ini kalau berkaitan dengan nifaq perbuatan, munafik perbuatan, ada gotong royong, ada urunan untuk bangun masjid, tapi ada jamaah tidak pernah ambil bahagian, ada aja alasannya. Anak lun banjak segula, sang anak kok nyaman tang yang jak segula, anak orang lain hanya jak segula. Ya, lun sibuk, hanya sempat gotong royong, sang kok nyaman tang yang sibuk. Ya orang lain enggak sibuk. Nah ini bermasalah, ya, bermasalah. Namun Bapak Ibu, sebagaimana kata Rasulullah, barang siapa yang ada sifat kemunafikan itu pada dirinya, maka dirinya menjadi punya salah satu sifat tersebut, kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha, sampai dia benar-benar bersungguh-sungguh meninggalkan sifat kemunafikan tersebut. Ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dulu seperti yang kita ceritakan tadi, banyak orang pamit sama Nabi untuk tidak berjihad fi sabilillah, minta izin. Rasulullah minta izin, Rasulullah kasih izin aja, kasih izin. Sampai akhirnya ditegur sama Allah Maya tadi, jangan mudah sekali kasih izin. Yang izin-izin itu tidak beriman mereka itu. Yang beriman itu tidak minta izin. Sampai Bapak Ibu, ada 3 orang sahabat, ini sering sekali tidak jihad fisabilillah. Tiap kali diajak ada aja alasannya. Maka setelah turun 2 ayat yang pertama tadi, Rasulullah SAW memberikan kepada 3 orang sahabat ini sanksi sosial. Apa sanksi sosialnya? Nabi Muhammad melarang semua orang yang beriman di kota Madinah pada saat itu untuk berbicara, untuk berinteraksi, berkomunikasi, bahkan saling menatap wajah pun dilarang sama Rasulullah. Bukan hanya kaum beriman, bahkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kalau mereka masih menganggap Muhammad adalah nabi, mereka harus patuh kepada larangan sanksi sosial yang diterapkan kepada suami-suami mereka itu. 3 orang, Pak. Nah, satu namanya Ka'ab bin Malik, satu lagi namanya Murarah bin Rabi, satu lagi namanya Hilal bin Umayyah. 3 orang. Sering sekali cari alasan, ada aja alasan, sehingga tidak pernah jihad fi sabilillah. Tapi dirinya ngaku kalau dia beriman. Maka setelah sanksi sosial itu diterapkan, Pak, kalau dia hadir ke majelis pengajian Rasulullah, duduk di sebelah kanan Nabi, Rasulullah buang muka, hai kekalan urungnya. Wah, itu berat. Dan ternyata dalam hidup ini, Pak, yang paling berat itu sanksi sosial. Ya, kalau sanksi hukum dipenjaralah kita 4 tahun, setelah itu selesai. Tapi kalau masyarakat yang menyangsi kita seperti itu, Pak, waduh, berat sekali. Ya, maka dalam Al-Quran disebut hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga bumi yang luas terasa sempit. Gara-gara Rasulullah SAW memberikan sanksi sosial kepada 3 orang ini. Ya, munafik, orang-orang munafik. Tidak pernah mau jihad fisabilillah. Berlangsung lebih kurang selama 40 hari. Disanksi itu, susahnya setengah mati mereka. Nggak ada lagi yang mau ngomong, nggak ada lagi yang mau berkomunikasi, bertatap muka. Sehingga Allah tadi mengatakan hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas ini terasa sempit karena diperlakukan oleh Nabi seperti itu. Nah, suatu hari Bapak Ibu, salah seorang dari 3 tadi dapat tawaran dari orang Romawi
karena tahu orang Romawi dapat berita dari intelijen setelah 40 hari kalau Rasulullah menyangsi sosial 3 orang sahabatnya. Kemudian dapat tawaran. Ka'ab bin Malik dapat tawaran untuk menjadi jenderal, panglima perang di negeri Romawi. Ya karena memang Ka'ab bin Malik ini sejatinya jago berperang, ditawarkan. Tapi dia tolak. Ya, dia tolak. Saya tidak mau mengkhianati Allah dan Rasulnya, kata dia. Nah, setelah itu baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 ayat yang menerima taubatnya 3 orang tadi. Sampai-sampai di dalam riwayat yang lain mereka, Bapak Ibu, mengikatkan badan mereka itu di tiang Masjid Nabawi. Maka di Masjid Nabawi, terutama di Raudhah itu ada satu tiang namanya Lubabah, ya, tiang Lubabah. Di situ dulu 3 orang tadi mengikatkan badannya ke tiang tersebut agar Nabi Muhammad mau mencabut dan memaafkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Tapi nggak diopen sama Rasul. Sampai kemudian Allah sendiri yang memaafkan ketiga orang tadi dengan menurunkan ayat, 2 ayat ya di dalam Al-Quran. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim wa 'alas salasatil ladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi ila ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu. Laqad taballahu 'alan nabiyyin. Allah telah menerima taubatnya Nabi. Wal muhajirin, dan kaum muhajirin, dan ansar wal ansar. Wal alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Dan siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad di saat-saat sulit. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad tidak dalam keadaan sulit, Bapak Ibu. Kalau sahabat dulu menderita betul, ada konsekuensi. Ya kalau kita sekarang masuk Islam nggak ada konsekuensi apa-apa. Terutama orang Aceh, apa konsekuensinya masuk Islam? Nggak ada. Justru kita disanksi sosial kalau murtad dari Islam, ya. Kalau orang Batak yang Kristen masuk Islam mungkin ada konsekuensi. Tapi dulu sahabat Rasulullah, Bapak Ibu, setiap kali mereka mengikuti Nabi ada konsekuensi. Terancam nyawanya, terancam hartanya, keluarganya, ada konsekuensi. Maka dengan turunnya ayat itu, semua yang mengikuti Nabi Muhammad di saat-saat susah itu diterima taubatnya. Termasuk juga 3 orang tadi, wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Dan juga kepada 3 orang tadi yang selalu punya alasan untuk tidak berjihad fisabilillah, diterima taubatnya sama Allah. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja minallahi ila ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh munafik itu ada sama diri kita, tapi juga Allah punya pintu taubat yang sangat luas, yang sangat lebar untuk menerima penyesalan terhadap sifat-sifat munafik yang pernah hidup di dalam diri kita. Nah, keempat sifat munafik yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis ini sama dengan 3 yang telah disebut dalam hadis sebelumnya, kecuali ada 1 tambahan, ya. Yang pertama kata Rasulullah, idza tumina khanah, kalau diberi amanah khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia dusta, ya. Wa idza ahada ghadara, kalau berjanji dia tidak tepati janji. Dan janji di sini Bapak Ibu, kalau kita baca Al-Qur'an, tidak hanya berkaitan dengan janji sesama kita manusia, enggak. Tetapi janji kita dengan Allah ahaqqu bil wafa, lebih harus ditepati daripada janji kita dengan manusia. Nah, maka ada yang disebut dengan nazar, Pak. Ya, nazar itu salah satu bentuk janji kita dengan Allah.
Bapak Ibu jangan main-main dengan nazar. Saya sering dilapori sama jamaah, Ustaz, saya sudah bernazar tapi nggak sanggup lagi saya tepati nazar. Apa memang nazar ibu? Kebetulan ibu-ibu yang baru ini, Pak. Nazar saya, Pak Ustadz, kalau anak saya dapat beasiswa, saya akan puasa sama Allah 1 bulan berturut-turut. Nggak pernah sampai, karena ada haid. Perempuan kan ada haid, Pak. Ya, maka nazar itu jangan yang dikira sanggup lah, yang dikira mampu untuk kita tepati. Kalau nggak mampu, jangan. Bapak Ibu, nazar itu bukan main-main itu ya. Maka Allah dalam Al-Quran mengkritik keras orang yang menjanji akan melakukan ini, akan melakukan itu. Kalau Allah kasih ini, dia akan gini. Tapi saat Allah berikan, dia nggak buat. Itu marah murka Allah itu ya. Nah, maka ada ayat di dalam Al-Quran, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lakunanna minas solihin. Ada di antara manusia itu senang berjanji sama Allah. Ngobrol janji aja kerjanya sama Allah. Kalau saya kaya nanti ya Allah, saya bangun pesantren. Kaya dia, pesantren pun nggak bangun. Ya, itu bahaya. Maka jangan mudah sekali janji-janji sama Allah. Sama manusia dilarang, apalagi Bapak Ibu kalau itu berkaitan dengan Allah. Jangan main-main. Maka Allah tadi mengatakan dalam surat tadi, dalam ayat tadi, wa minhum man ahadallah. Ada di antara manusia itu senang berjanji kepada Allah. La in atana min fadlihi. Kalau Allah memberikan karunia-Nya, karunia Allah kepada dirinya, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Kami akan bersedekah, kami akan jadi orang soleh, kami akan berpuasa 1 bulan berturut-turut. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa hum mu'ridun. Tapi saat Allah memberikan karunia-Nya kepada kita, bakhilu bihi, pelit dia, sepeser pun tidak keluar. Wa hum mu'ridun, bahkan dia menjadi berpaling dari ajaran agama Allah. Kalau ini terjadi pada diri kita Bapak Ibu, lanjutan ayat tadi mengatakan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yaktsibun. Allah menghukum dirinya sehingga tertanam sifat kemunafikan. Fa'aqabahum nifaqan ila yaumi yalqaunahu, sampai hari di mana kita ketemu dengan Allah, kita dalam status kemunafikan. Wah, berat itu Pak urusannya. Syukur kalau kita bisa tobat sebelum meninggal. Tapi kalau kita meninggal status kita munafik itu susah. Ya, maka janji-janji itu Bapak Ibu termasuk yang harus dipenuhi sebelum mayit itu dikubumikan. Ya, itu termasuk yang harus dipenuhi. Ya, dalam fikih tajhiz jenazah itu ada beberapa hal yang mayit harus diselesaikan terlebih dahulu, bahkan sebelum faraidnya dibagi. Ya, ada utang piutangnya, ada janji-janjinya, nazar-nazarnya. Kalau dia pernah nazar akan perhaji, ya maka ahli warisnya itu harus ngambil sedikit dari harta warisannya, daftar naik haji dan dibadalkan hajinya. Harus seperti itu. Wasiatnya, biaya tajhiz mayitnya, jangan ambil dari uang masjid, itu uang mayit semua. Nah, kalau itu semua sudah selesai, ada sisa harta, baru difaraidkan. Ya. Wa idza ahada ghadara. Jadi kalau berjanji tidak ditepati, maka jangan mudah sekali Bapak Ibu berjanji ya. Terutama yang main politik. Ya, jangan mudah sekali berjanji. Ya, itu nanti dimintai semua pertanggungjawabannya kelak. Dulu kan ngomongnya gini, kenapa enggak? Itu enggak sekarang Pak, di pengadilan Tuhan nanti kita tagih ya. Berat berjanji itu. Yang terakhir kata Rasulullah, wa idza khasama fajara. Kalau berselisih, bermusuhan, curang. Wa idza khasama fajara. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa idza khasama fajara ini bentuknya 2. Yang pertama, ada orang Bapak Ibu bersaing
sehingga terjadi gesekan dengan saudara sesama muslim, tapi enggak sehat gesekannya. Terjadi konfliknya biasalah di dalam kehidupan, ada sedikit kurang benar dan salah, tetapi harus tetap sehat, harus saling menghormati, harus saling menjaga, tidak merusak fasilitas publik. Tapi ada Bapak Ibu orang-orang yang enggak benar, kalau sudah marahan enggak sehat lagi. Ya. Dia menggunakan cara-cara curang untuk menjatuhkan saudaranya. Ya, itu nanti kaitannya dengan hasad Bapak Ibu, ya, dengan hasad. Dia temannya sudah dapat anugerah sama Allah, dia berusaha untuk menjatuhkan temannya. Ini berkaitan nanti dengan penyakit hasad. Termasuk juga Bapak Ibu dalam makna wa idza khasama fajara, kalau kita marahan dengan orang lain, tarik garis, enggak ada lagi cara untuk baikan. Nah, itu wa idza khasama fajara. Enggak boleh. Bahkan Rasulullah secara khusus dalam sebuah hadis mengatakan, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir orang yang mendiamkan saudaranya itu dalam keadaan marah lebih daripada 3 hari 3 malam. Ya, dinafikan keimanan itu. Maka Bapak Ibu, kita ini sebagai manusia yang bisa benar bisa salah, marahan suatu hal yang manusiawi. Tapi bagaimana kita menyikapi marah itu lebih penting. Jangan nanti gara-gara marah cegari. Nyan lun mesina gok nyanjak lama caranya lun hang kujak. Itu masuk ayat munafik. Bapak Ibu tahu. Kan sering itu dalam rapat-rapat kampung itu. Nyan tengku laki maah, mesti tengku nyan gejak cit lam rapat untuk malam, lun tuan hang kujak. Itu makna wa idza khasama fajara. Kacegari. Dendam itu. Al-haqdu itu turunannya nanti ke dendam, ya. Al-haqdu. Kalau yang pertama tadi kita idza khasama fajara, makna yang pertama kita berusaha curang. Ya, ketika terjadi perselisihan, konflik, masalah dengan saudara kita, kita berusaha cari jalan untuk mencurangi dia sehingga dia jatuh. Nah, itu kaitannya dengan hasad. Kalau yang kedua ini Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi berdamai, nggak ada cara berdamai lagi dengan dia. Itu kaitannya dengan dendam. Dua-dua sifat yang nggak baik yang dicela dalam agama, ya, sifatul mazmumah, sifat-sifat yang nggak baik. Ya, hasad tidak baik, dendam tidak baik. Maka disebut dalam sebuah hadis, hati-hati kalian dengan hasad. Iyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulu hasanat. Hasad itu makan semua kebaikan kita. Sebagaimana api memakan kayu bakar, habis semua kebaikan kita. Ada dendam, ada hasad, habis. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita boleh marah, tapi jangan selama-lamanya. Harus baikan. Toh Belanda aja Pak dulu jajah kita, perang kita dengan Belanda. Sekarang banyak anak Aceh belajar di Belanda. Baikan kita dengan Belanda. Jepang Pak, meskipun tidak lama dia perang dengan kita 3 atau 5 tahun saja, tapi sadisnya luar biasa itu Jepang itu. Tapi Pak kita Aceh bisa berdamai dengan Jepang. Banyak anak-anak Aceh itu pergi belajar ke Jepang, bisa berdamai dengan orang yang sangat kejam dengan kita. Nah, masa dengan tetangga di samping rumah nggak bisa damai itu kan? Aneh bin ajaib itu namanya Pak. Bacut masalah guys. Masalah goknya ke pedang pagi musai bacut sesenti. Udah. Lon haik le mendamai ngoknya. Mesinakan duri mulut goknya jak loh ngujak. Aduh, kena itu. Salah satu sifat kemunafikan. Idza khasama fajara, idza khasama fajara. Kalau bermusuhan berlebih-lebihan, ya. Baik sampai mau nace gari. Enggak mau duduk lagi. Ini siapa duduk ini? Sejadah siapa? Atas alah, cok deh, pueh. Hanjuk kena. Itu jahiliyah itu, ya. Di abad modern ini enggak ada lagi seperti itu. Jadi elegan. Kalau kita marah, elegan. Ada persaingan politik kita, teman saingan politik kita kalau bertemu itu berwibawa. Padahal saingan Pak, tapi masih bisa duduk semeja kopi. Itu hebat itu.
Itu orang yang berjiwa besar ya, lapang dadanya. Padahal saingannya keras sekali itu, pengikutnya gotok-gotokan itu. Tapi saya duduk masih bisa berbicara atas nama sesama manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan bacaan dan penjelasan kita dengan hadis nomor 34 ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada subuh kali ini ada manfaatnya kepada kita semua, dan juga saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.